Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Perkenalkan, saya BSD Suhartono, biasa dipanggil Pak B oleh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Jember. Saya mengajar ekonomi. Saya kebetulan juga sebagai wakil kurikulum. Hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan tentang materi belajar efektif. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa menerima apa yang saya sampaikan, apalagi situasi sekarang adalah masa pandemi sekarang ini, perlu ada langkah-langkah baru yang perlu kita tindak lanjuti. Baik anak-anak, belajar efektif dalam pengertian yang sederhana adalah belajar di mana kita bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, juga memberikan perubahan tingkah laku dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Bagaimana kita bisa belajar secara efektif? Belajar secara efektif itu kita kembalikan pada diri kita dulu, agar apa yang kita laksanakan bisa fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Perhatikan apa yang menjadi cita-cita atau harapan anak-anak di masa yang akan datang, sehingga belajarnya bisa kepada materi-materi yang benar-benar bermanfaat untuk masa yang akan datang. Langkah pertama atau tahap pertama di dalam belajar efektif adalah persiapkan tempatnya. Artinya apa? Kita kondisikan tempat belajar kita senyaman mungkin, seenak mungkin. Jangan sampai terlihat kotor, apalagi berserakan barang-barang yang tidak bermanfaat. Ingat, di masa sekarang perlu sangat waspada sekali menjaga lingkungan kita tetap bersih. Lingkungan belajar kita, kalau Anda punya ruang belajar, maka tatalah ruang belajar itu menjadi senyaman mungkin, seenak mungkin, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita, sehingga kita bisa belajar dengan fokus. Yang kedua, tentukan waktu belajar dengan tepat. Perlu diperhatikan, di SMA Muhammadiyah 3 Jember kita sudah melaksanakan pembelajaran secara online. Mulai munculnya pandemi di bulan Maret kemarin, jadi semester kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran secara online. Harapan kami anak-anak kelas 10 sekarang juga bisa memahami bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran secara online. Maka kita perlu mengatur waktu, kita perlu membuat jadwal. Anak-anak SMA Muhammadiyah 3 Jember sudah mengatur jadwal pelajaran. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan materi pelajaran yang ada itu dengan membuat jadwal, sehingga kita bisa belajar di rumah sesuai dengan jadwal yang bisa kita buat. Yang ketiga, kenali gaya belajar kita. Tipikal kita itu berbeda-beda. Ada anak yang dengan mendengarkan saja sudah cukup, ada anak yang perlu contoh, ada anak yang perlu praktek tersendiri. Sehingga kalau kita mengenali potensi kita ada di mana, kita bisa lebih mengutamakan teori atau praktek yang sesuai dengan kita, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat, jangan model SKS, sistem kebut semalam. Ingat, 1 kali 5 itu jauh lebih baik daripada 5 kali 1. Apa artinya? Satu materi kita pelajari 5 kali itu jauh lebih mengena daripada 5 materi kita pelajari dalam 1 kali pertemuan atau 1 malam saja. Kemudian yang kelima, bentuklah kelompok belajar. Di dalam pembelajaran atau di dalam belajar kita bisa melakukan belajar secara berkelompok. Kalau dalam situasi normal kita bisa belajar kumpul bareng dengan teman-teman. Di situasi yang new normal sekarang kita bisa belajar kelompok, membentuk kelompok-kelompok kecil secara virtual. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkan waktu yang ada untuk berolahraga, sehingga kita tidak sepaneng, tidak fokus kepada belajar saja, tetapi kita juga mengkondisikan badan kita untuk tetap sehat. Ingat, kesehatan lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian materi belajar efektif. Untuk lebih lengkapnya materi bisa diunduh di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.